Selamat datang di podcast Do You See What I See? Oke. Bersama saya, Mr. Popo dan saya Raden Roli. kita siaran langsung ya. Siaran langsung di suasana yang berbeda. Suasana yang berbeda, rame. Rame. Nah, nanti kalau diedit bisa suaranya hilang sih. Iya, tambahin background tetap aja serem nanti ya. Iya, kita lagi ada di Bali. Kebetulan lagi ada event dan ya, kita nyempet-nyempetin rekaman podcast ya. dan Ini pertama kali kita podcast live beneran gitu. Beneran Maksudnya live. ngobrol. Iya. Dan outdoor gitu. Nggak indoor outdoor. sih, cuma nggak di studio aja gitu. Siang bolong panas. Siang bolong, malas rame. cerita horor. Jadi nggak serem kan? Jadi nggak seram. Iya, kitanya gitu. Tapi kita berusaha menyampaikan yang serem-serem. Emang kita mau cerita apa, Mas? Nggak tahu juga sih. Nggak tahu Cuman juga ya, maksudnya oke. baru kali ini kan kita nongol di depan kamera, rekaman beneran. Yes. Ngobrol ya. Ngobrol, Iya, ngobrol. oke. Karena Oke. selama ini kan Do You See What I See, Heeh. seperti yang teman-teman tahu Oke. hanya suara aja. Suara Kalau di aja. podcast, kalau di YouTube kadang-kadang kita ada tamu, Iya. tapi juga nggak ngobrol. Tapi nggak ngobrol, nggak pernah Nggak kita ngobrol, ya. bertemu berdua gini, nggak pernah. Nah, kebetulan kita lagi ada di Bali hari ini. Wow, Spesial rekaman nanti harusnya tayang hari ini juga. asik, seru banget nih pasti. Nah, kita lagi ada di sebuah event dari Siberkreasi Kominfo. Karena sudah 1 tahun belakangan kita banyak menyelenggarakan kelas-kelas podcast. Wah, keren-keren sih emang acaranya, agendanya banyak banget ya. Iya, jadi harapannya juga kemarin waktu kita bikin kelas ini kan harapannya teman-teman yang nonton juga akhirnya akan bikin podcast juga. Iya, dan siapa tahu bisa Dan banyak juga loh yang sudah berhasil. teman-teman kontributor Do You See What I See yang akhirnya punya podcast. Ya, betul. Banyak banget Dan malah. sudah bisa Iya. dapat ya cuan-cuan lah ya. cuan. Ya hari ini sebenarnya nggak tahu sih ya, aku sendiri nggak punya cerita horor sih, cuman mengomentari dari cerita-cerita horor belakangan yang menarik sih. Oke, yang out of the box ini beberapa cerita yang udah masuk beberapa minggu ini kayaknya lumayan keren-keren ya. Mungkin teman-teman juga kalau dengerin ini dan belum dengar ceritanya itu bisa langsung nanti dengerin episode Do You See What I See-nya. Kita mau ngebahas yang mana dulu nih, Mas? Cerita yang mana dulu? Yang terakhir aku edit itu judulnya Penghuni Lain. Penghuni Udah dengerin belum? Oh, udah dengerin ya? Sudah. Dan aku lihat komennya dari teman-teman penonton ya, Iya. pendengar di Do You See What I See. Komennya emang luar biasa. Dan itu kan ceritanya emang di kosan. Iya. Terus kenapa sih setiap kali ada penampakan, terus si korban ini komat kamit baca doa gitu ya. Iya. Terus diikutin. Nah, itu jadi kayak sebuah momok yang iya, itu kan kejadian di beberapa film ya, sudah banyak Di ya. beberapa cerita kita juga banyak, Di Mas. cerita kita banyak dari yang nyebut ya, istilahnya nyebut Mas Asperaga, tuh, punya cerita di mana si hantunya ini mengikuti. Iya. Astagfirullah. Wah, Gitu ya. itu serem banget sih. Wah, di depan kita kebetulan lagi ada Bunga Citra Lestari. Mana? Itu tadi Bukan itu. Bukan. Astri. Siapa namanya? Yang sama Enzi tuh? Oh gitu. Tadi ada kok Astri sih? Nadine Amiza. Amiza, ada Nikola Saputra. Oke. Ya kita berkumpul sama Hesti kok Astri? Berkumpul. Hesti. Iya tadi Hesti. Oh Hesti. Ya kita di sini lagi rame banget ya teman-teman ya. Kebetulan istimewa banget karena kita warga Sukawati diundang ke sini. Diundang. Disuruh podcastan langsung di sini. Sebuah kehormatan sih ada di sini. Ya tadi ngomongin tadi ya cerita dari Mas Ganindro yang Penghuni Lain. Dan benar saya pernah ngalamin sih, Mas, kayak gitu. Oh serius? Iya, itu kan ada di cerita sebentar. Inikah rasanya? Oh, belum. yang pertama malah ya, cerita pertama. Iya. Itu kan dulu ketika teman saya lagi kesurupan kan. Terus saya bacain ayat kursi itu. Iya. Terus malah saya dibentak sama jinnya gitu. Salah katanya gitu. Saya aduh sorry saya Salah ulangin gitu lagi. ya. Iya. Kadang yang gitu-gitu ya aneh banget tuh gitu. Malah lebih tahu jinnya gitu ya. Mungkin jin Islam juga. Oh iya bisa jadi. Atau ya ini kan sempat nanya. Ini pertanyaan sama Ustadz tuh pernah nanya. Iya, gimana? Ustadz, kok kadang-kadang ya ada orang yang katanya baca ayat kursi terus nggak mempan katanya. Iya. Atau ada yang dia baca doa nggak mempan katanya gitu. Nah ternyata jawabannya sih ada jawabannya sebenarnya. Apa sih? Jadi jawabannya adalah kalau kata Ustadz
doa itu adalah kayak busur panah, kayak senjata kita. Oke. Nah itu pengaruhnya sama orangnya sebenarnya. Jadi kalau orangnya nggak memahami arti doanya, mungkin tauhidnya nggak lurus misalnya. Nah, jadi ya itu hanya senjata aja. Senjata bukan senjata itu yang membuat kita kuat. Tapi panahnya itu. Tapi enggak. Tapi kitanya. Pengaruhnya di kitanya. Jadi mungkin ya bisa terjadi gitu ya. Tidak menghakimi siapa-siapa sih. Iya benar. Tidak menghakimi siapa-siapa ya. Semuanya. Cuman ya maksudnya cerita yang kayak gitu tuh emang selalu menarik sih. Iya. Terakhir sebelum Mas Ganindra tuh ini ada The Boys and the Jinn. Itu sama ceritanya Mas. Iya. Gitu. Yang ceritanya Mbak siapa dari Syekh siapa gitu. Iya. Itu dari ceritanya ya. Iya cerita nyata dan sama ini jinnya memang jin Islam. Kan jinnya lebih apal surat-surat Quran gitu ya. Jinnya lebih apal. Tapi ya tetap aja sih, maksudnya terlepas ada yang bilang ya, mohon maaf kita tidak menghakimi siapapun lagi-lagi. Ada yang bilang itu halu, ada yang bilang itu kayak paling rekaan gitu ya. Iya. Tapi nyata gitu ya, pasti nyata sih. Saya yakin itu nyata. Karena saya juga pernah ngalamin yang cerita saya di UNS itu kan. Iya, UNS Solo. Sebenarnya waktu si peserta itu kan kebetulan jatuh, saya pikir tuh pingsan. Atau sakit, entah stroke, entah jantung gitu. Saya bacain doa, dia malah marah. Apa katanya? Diem. Tapi abis itu dia diem lagi. Emang dia teriak di muka saya diem. Saya terusin lah baca doa gitu ya. Doa ruqyah lah sebenarnya itu. Cuman ya cerita kayak gitu selalu lagi-lagi teman-teman pendengar itu selalu suka gitu ya. Dan ternyata kalau ngedenger ceritanya Mas Ganindra ini momennya pas lagi sholat loh. Iya, pas lagi sholat. Enggak, ini kita ngomongin cerita itu ya. Iya. Cerita apa lagi sholat, terus kemudian lagi ada salam terakhir ya. Ada bukan keranda mayat, tapi kantong mayat. Kantong mayat jatuh jebrak di belakangnya gitu ya. Aku nggak bisa bayangin sih. Itu seru banget sih. Tiba-tiba serem gitu, banget. Lagi sholat ada kantong mayat. Iya. Jadi gini, dia kan gini kalau ngelihat kalau saya bayangin adegannya gitu kan, dia lagi salam terakhir kan, assalamualaikum gitu kan, pas ngeliat ke kiri kan, kenapa ada kantong mayat jatuh, terus dia kan ngucek-ngucek mata kan, ini bener enggak sih? Antara ngantuk gitu kan. Pas lagi ngucek-ngucek mata, malah nyata dong kantong mayatnya kebuka, terus setannya nyamperin gitu ya. Epic sih itu. Mas Ganindra keren banget ya. Bener. Semoga sering-sering begitu ya. Enggak ya? Tapi ceritanya epic yang sebelumnya juga apa judulnya Mas? Yang mana? Yang naik motor. Yang naik motor 2 dimensi bukan? 2 dimensi. Nah itu juga sama kan kayak kalau itu buat aku sih lebih mengerikan lagi sebenarnya. Iya. Simpel sebenarnya. Tapi gimana ya ketemu diri sendiri? Kalau apa istilahnya doppelganger ya? Itu lumayan banyak ya? Itu banyak. Aku sendiri sering ngalamin, tapi bukan ketemu diriku sendiri ya, tapi ketemu orang lain, ketemu teman. Iya, yang menyerupai. Tapi kalau ketemu dirinya sendiri. Nah, itu tuh. Itu kalau ketemu teman kan kayak ya udahlah ya. Tadi ada Mas Ruli gitu. Tapi kok ketemu lagi? Nah, itu aku udah berkali-kali ngalamin gitu ya. Tapi kalau tiba-tiba misalnya itu tadi di cerita 2 dimensi, pas mau berhenti, ketemu dirinya sendiri, apalagi dia sadar kalau itu tadi dia di situ. Wow, merinding ya. Itu sih sakit kepala sih aku. Wah, nggak tahu harus ngapain. Makanya dia habis itu kan demam kan? Iya, demam. Mungkin kepikiran dia shock kayak gitu. Siok. Shock. Gitu. Kalau muncak Sunda mah soak teh. Iya, jadi gitu. Apalagi sebelum itu ya, baru itu dapat 2 dimensi, 10 tahun itu epic sih. 10 tahun sama kosan ya, yang di kosan itu tergantung tuh sebenarnya apa ya, kalau ini kan lagi-lagi diskusi juga. Kemarin sempat ngobrol sama Ustadz gitu ya. Aku sempat ditegur Mas. Kenapa gimana? Ditegurnya gini, maksudnya tolong dibantu diluruskan. Kalau yang namanya arwah penasaran itu nggak ada ya. Tapi emang maksudnya ini kerjaan jin ya. Emang kerjaan jin. Mungkin semua juga udah paham sih sebenarnya. Dari zamannya Mas siapa dulu? Yang dari Kalimantan. Mas Holil. Nah, Mas Holil kan pernah cerita juga. Ingat nggak ceritanya?
dia di Jogja. Dia kan kuliah di Jogja ya, nggak salah ya. Ya. Dia kuliah di Jogja, terus tinggal di sebuah kosan hampir sama. Jadi di kosan itu ada yang bunuh diri, inget nggak? Ya. Dan habis itu emang kos-kosannya cukup jadi dihantui lah ya. Horor, iya. Nah, dan itu kita dimanfaatkan banget. Aku lupa cerita Mas Holil tuh tayang nggak sih? Yang mana yang itu? Yang kos-kosan itu. Enggak kayaknya ya. Kayaknya enggak ya. Sayang. Nanti bisa minta tolong Mas Holil buat nanti ceritain. diceritain ulang tapi dikasih dikasih penjelasan ya. Enggak, ya itu lagi-lagi hal-hal yang kayak gitu tuh banyak dimanfaatkan untuk jin ya. Kalau ngelihat beberapa kisah dari teman-teman, istilahnya digoreng terus sehingga ketakutan itu berlebihan. Padahal sih ya jin lah ya. Sama ceritanya yang disampaikan oleh Mbak V ya, kalau nggak salah judulnya Sekar ya. Sekar yang mana ya? Yang anak kecil bukan ya? Sekar yang temannya meninggal ketabrak kereta itu. Yang sampai akhirnya saya lupa ya. Saking banyak. Sampai temannya Sekar ini meninggal. Jadi dia dibully, inget gak? Oh, I see. Mbak Vi ceritanya sambil nangis loh ini. Iya kan, ceritanya dibully. Dibully berkepanjangan sampai sebel si Sekar. Terus ya yang ngebully ini akhirnya ada kejadian tidak enak lah sampai akhirnya beliau meninggal dunia karena entah bunuh diri entah ditabrak kereta. Artinya ditabrak kereta karena sengaja atau tidak sengaja. Oke. Iya. Tapi akhirnya dia berulang kali hadir dalam kehidupan si Sekar. Berkali-kali muncul di depan rumahnya. Jadi kayak ada yang ngetok tiba-tiba temennya. Terus kadang-kadang mukanya baik, kadang-kadang mukanya buruk. Iya. Dan itu terjadi kalau kemarin dengar ceritanya sampai tua. Waduh. Coba bayangin, maksudnya ada kejadian kayak gitu yang terus-terusan, tapi berulang kali. Gitu. Ketika ada satu event tertentu muncul ada yang ngetok di depan rumah. Yang datang adalah orang yang sosok yang sudah meninggal. Tapi mungkin kalau udah berulang kali itu jadi nggak ngeri kali ya. Kalau pertama, kedua gitu. Itu tetap aja Mas. Terus kalau udah ke 50 kali tuh, ya masuk aja kalau ada yang ngetok. Tapi yang terakhir itu kan ya? waktu dengerin ceritanya tuh kalau nggak salah ceritanya terakhir si Sekarnya itu sama waktu mau sholat. Ketika terakhir dia sholat, saking dia terngiang-ngiang, akhirnya dia muncul di sampingnya. Persis sama seperti ceritanya tadi Mas Kirin. Iya. Nah, kalau ngagetin sih ya serem sih. Ngagetin, tapi akhirnya dia kayak merasa, ya itu lagi-lagi merasa berdamai sama, yaudahlah, mohon maaf atau segala macem. Tapi sebenarnya nggak salah juga, tapi atau ada bagian dari si jin itu tahu the biggest fear kita gitu loh. Nah itu dia. Terus kemudian dia bisa merasa terpancing dan menggoda dengan cara yang seperti itu. Iya. Tapi setelah kejadian itu dia merasa kayak udah ini dia meninggal bukan salah dia dan dia meninggal karena dia udah takdir gitu. Dan dia bisa menerima dan akhirnya sejak saat itu si Sekar tidak pernah kedatangan tamu itu lagi gitu. Iya. Wah, serem juga ya Mbak Faye. Nah kalau kejadian yang kemarin apa namanya cerita judulnya 10 tahun tuh Mas siapa namanya Mas Gilang sama satunya siapa Mas Adit siapa apa ya itu Derenese. Nah itu dia sampai komen di YouTube-nya pas cerita dia tayang di YouTube kita. Dia komen kalau semuanya itu memang ulah jin aja gitu, ulah jin yang membuat dia jadi berhalusinasi membayangkan rumahnya dia di 10 tahun silam gitu. Jadi kalau orang kan banyak kiranya kan, wah ini time travel. Tapi teman-teman ya, warga desa Sukawadi, saya tadi malam baru terima DM dari salah satu calon pencerita. Dia bilang kemarin saya mengalami satu kejadian janggal, tapi kaitannya dengan apa dia bilang tadi, extraterrestrial. Alien? Nggak tahu, dia belum cerita, dia baru mau kirim. Wow. Kita tunggu aja nih. Ini sebenarnya udah ada ya satu pencerita kita ya,
Tapi nggak tayang. Tapi nggak tayang. Jadi ada satu cerita yang memang bisa dibilang epic sih. Epic ya. Ganjil, cuman takutnya kita khawatir pendengar nih agak gimana. Tapi epic sih itu sebenarnya. Nanti coba kita bongkar lagi ya ceritanya. Tapi ini apa namanya, minta tolong dong warga Desa Sukaudi kalau mendengarkan cerita-cerita yang cukup unik gitu ya. Atau berbeda dari kebiasaan. Iya. Atau kita pernah juga nayangin satu cerita tentang psikopat ya, dari ceritanya lagi-lagi ceritanya Mbak Faye. Yang mana ya? Yang waktu Mbak Faye kuliah, itu dia kerja di salah satu rumah sakit jiwa. Yang anaknya ternyata membunuh ibunya dan adiknya. Itu. Dan dalam keadaan dicekek dan itu ngeri banget sih. Maksudnya itu kan satu konten horor juga sih. Satu cerita yang berbeda gitu ya. Berbeda banget. Berbeda. Konten horor tapi non demit. Boleh gak sih teman-teman kalau misalnya kita menayangkan konten horor non demit? Ya meskipun Do You See What I See kan sebenarnya memang konten perdemitan. Ya kalau kita sih boleh-boleh aja ya selama itu. Boleh-boleh aja ya. Selama itu epic, selama itu menarik, menghibur, kenapa enggak sih? Kita coba ya, kita akan coba eksperimental. Teman-teman mungkin kalau ada yang cerita tentang kita kombinasikan antara horor demit dan horor non demit gitu ya. Horor ilmiah. Kan tadi ada ya, kalau di luar negeri itu podcast horor, ada podcast kriminal. Nah, podcast yang sifatnya UFO itu juga banyak. Ada banyak sebenarnya. Banyak. Jadi kalau punya ya kenapa nggak coba di-share aja? Nah, ini kadang-kadang kalau kita melihat dari sudut pandang kalau orang bule ya. Mungkin UFO itu ya kalangan demit juga sebenarnya mungkin. Bisa jadi. Tapi kan karena dia tidak percaya hal yang berbau supranatural. Jadi dia melogikakan dan mendefinisikan si si makhluk demit itu jadi makhluk luar angkasa. Iya. Yang sebenarnya lebih mustahil ya sebenarnya. Nah, belum tentu mustahil kan. Oh iya, oke. Buat sebagian orang bisa aja. Maksudnya kalau kita kan dekat ya sama demit kayak gitu ya. Malah lebih jauh kalau sama alien. Cuma mungkin kalau di luar sana alien lebih dekat dibanding demitnya gitu. Ya, itu dia sih. Seru. Apa namanya? Kemarin saya dapat ini juga DM dari Mas Gilang. Mainnya lebih dekat. Mainnya lebih dekat. Oke. Dari Mas Gilang. Mas Gilang yang cerita tergantung itu. Oke, ada cerita baru lagi. Mau nggak tahu udah selesai apa belum? Cuma sinopsisnya ini salah satu adegan ya. Salah satu adegan. Ada bapak-bapak kerja di pabrik. Dia kayak kerja di mesin pemotong. Udah serem nih ngomongnya. Dia lagi motong benda yang di tempat itu ya, semacam besi lah gitu. Dipotong terus ada yang nepuk. Kamu lagi ngapain? Terus kata yang motongnya nih, apa sih kamu ganggu-ganggu? Dan dia salah motong dong. Udah serem banget kan? Tangannya sendiri. Itu nanti dengerin aja deh. Wah, ya. Ini nggak suka nih cerita-cerita nanggung gitu. Nanti dengerin aja. Cerita scene aja. Best cut-nya nih. Best cut-nya itu, itu wah gila sih. Aku jadi keinget cerita yang sebenarnya apa sih yang membuat sebuah cerita itu horor. Kalau buat aku ya, cerita yang unusual gitu. Cerita demit itu harus ketika ini ya, bukan jump scare ya, tapi lebih ke bagian horornya. Itu biasanya adalah kejadian yang sama sekali tidak kita duga. Ya itu benar. Kalau membedah cerita ya. Contoh nih, aku nggak tahu ini udah diceritain sama Mas Ronald belum ya dari serial Penghuni Pabrik. Yang mana ya? Sebenarnya yang membuat serem kan bukan penampakan, kayak misalnya, ada pocong, bukan. Ada ada genderuwo, ada ini, ada segala macam. Tapi adegan patahnya itu. Nah, misalnya satu nih yang aku ingat dari ceritanya Mas Ronald itu ada ponakannya yang ngelihat ibu-ibu bilang ke ibunya Mas Ronald atau tantenya gitu. Tadi ada yang nyariin, tapi ibu-ibu itu jalan mundur. Oh iya.
Jadi si ibu-ibu ini nggak pernah jalan, dia selalu lihat jalan mundur. Jalan itu selalu mundur gitu. Jalannya selalu mundur. Dan nyari. Tapi ibunya itu selalu ingat juga karena dia pernah lihat bahwa ada satu makhluk menyerupai ibu-ibu ini. Memang dari dulu jalannya mundur. Jadi ketika dia ngasih tahu, dia relate. Iya, jadi percaya ya. Tapi ngebayangin cerita Dan itu aja kayak misalnya patah itu bener. Jadi ada ibu-ibu jalan mundur. Ibu-ibu jalan mundur. Itu dah waktu dengerin Mas Ronald cerita. Kebetulan Mas Ronald cerita waktu kita di Jogja ya. Di Jogja. Waktu makan gudeg di Jogja itu malam-malam. Terus Mas Ronald cerita kita merinding banget. Itu aduh seru banget. Ya sebenarnya kayak kemarin kejadian yang cerita yang 10 tahun itu kan patah banget gitu. Dia cara berceritanya menarik tuh. Dan akhirnya gue sampai di depan rumah gue. Iya, itu rumah gue. Tapi rumah gue 10 tahun yang lalu. Itu kan langsung waduh. Padahal waktu dengerin cerita itu kan ekspektasinya. Ekspektasinya di jalan tuh ketemu demit gitu. Di pohon itu pasti ada kuntilanak gitu kan. Iya, ekspektasinya udah ke situ gitu. Tapi dipatahin gitu. Aduh, luar biasa sih. Ada satu adegan yang serem juga gitu ya. Ketika itu ngelihat anak-anak main bola waktu itu main bola. Ini cerita yang mana? Ceritaku. Oke. Ada anak-anak main bola. Anaknya guruku. Waktu les kimia. Dia main bola. Dia main bola sendiri kan. Cedar. Bola ditendang-tendangin ke pagar gitu. Karena dia main di garasi. Oke. Tiba-tiba bolanya ditendang keluar pagar gitu. Iya. Terus dia bilang, bego lu. Aku langsung kaget. Iya. Orang dia main bola sendiri ngatain bego orang gitu. Terus tiba-tiba dia teriak. Bukannya ditangkap. Ya udah. Terus udah. Akhirnya dia keluar ngambil bola gitu kan. Wah ini lagi-lagi tuh masih berimajinasi bahwa itu adalah dia ngomong sendiri gitu. Oke. Ya udah sampai kejadian setelah dia ngambil bola dia main bola lagi. Dan bolanya sekali ditendang tuh nyangkut ke bawah pagar gitu kan. Emang nyangkut gitu. Oke. Terus bolanya balik lagi. Hah? Yaudah gitu doang. Jadi dia main sama siapa ya? Ya itu dia. Tapi setelah saat itu dia cerita emang selama ini anak umur berapa ya? Kelas SD kelas 1 atau kelas 2. Oke, masih kecil lah. Terus dia selalu bilang habis itu. Dia selalu cerita ke aku. Kak, dia kadang-kadang kalau lagi les ditegur sama ibunya. Kok kamu nggak belajar? Udah nggak apa-apa, nanti paling dikasih tahu. Dia selalu ngeluarin statement yang buat dia biasa. Tapi buat aneh ya. Buat aku tuh kayak, wah ini gila, ini menyeramkan sekali. Siapa yang ngasih tahu dia ujian-ujian gitu ya? Itu yang membuat aku mikir, oh mungkin orang-orang yang punya teman masa kecil, itu bukan imajinasi gitu. Aku berpikir gitu. Oh ya? Aku sampai berpikir gitu kan. Banyak loh. Even aku pernah ketemu sama temanku yang dia bilang dulu aku punya teman masa kecil. Kayak ceritanya Roy. Demas juga ada. Demas karena dia mendiagnosa dirinya kan. Oh iya, oke. Kan ada ya itu ya. Iya. Cuman dia sendiri antara mendiagnosa ada satu halusinasi adiknya itu akibat penyakit gitu kan. Penyakit kejiwaan ya. Iya. Tapi untuk yang kayak gini kan nggak bisa kita definisikan sebagai sakit jiwa gitu. Iya. Bukan sakit jiwa ya, mental health lah. Oke. Tapi ya ini real gitu. Lihat, emang dia bercakap-cakap, ya mungkin dengan berinteraksinya tuh kayak real gitu ya. Iya, dengan bangsa sesuatu gitu ya. Ya. Nah itu dia yang menurut aku sih cukup wow. Kenapa wow? Ada yang lewat. Siapa lu namanya itu kayaknya? Atau bukan? Bukan, nggak tahu deh. Kenapa jadi ke distract gini? Ya, banyak banget cerita-cerita yang patah-patah yang unik-unik di beberapa episode terakhir. Tapi selamat ulang tahun juga ya buat kita ya. Kita udah kita ulang tahun ketiga loh. Ada ya orang ngucapin buat diri sendiri ya? Nggak ada. Cuma kita doang. Iya, selamat ulang tahun warga Desa Sukawedi. Sudah menemani lebih dari 760 berapa episode nih sekarang? Wah, itu udah banyak banget ya. Banyak ya. Itu kita bulan November. November kita mulai start tuh dulu 28 November. 28 November 2018. Wow. Cerita pertamaku
Wisma Hambalang. Wisma Hambalang. Wisma Hambalang. Dan gak nyangka ya ini udah sampai 700 episode dan kita nggak pernah jenuh sih dengerin cerita dari teman-teman semua. Dan nanti buat yang nanya-nanya, ini kok yang terlihat tidak tayang-tayang lagi? Wah. Guys, yang tak terlihat itu emang baru 10 episode. Baru 10 episode di season 1 ya. Tapi bikinnya emang berat. Aduh, itu effort banget sih. Tahu nggak ya perlu waktu panjang lah. Tapi doain aja karena sekarang kita lagi mempersiapkan season 2. Nah, ini nih. Nah, udah selesai 8 cerita. Waduh, mantap. Kurang 2 lagi nih. Iya. Nanti kalau udah selesai 2 cerita lagi, kita akan segera recording dulu. Recording dulu. Karena hari ini tadi kita lagi diskusi casting ya. Kita lagi casting. Ya mudah-mudahan kalau ada kesempatan lagi kita bisa ngajak warga desa Sukawudi juga ikutan casting. Tapi yang kali ini karena waktunya ini nanti diburu-buru loh. Kita udah diburu-buru. Jadi castingnya masih dari casting voice actor profesional. Wah, seru lah ya. Proses nanti habis rekaman akan diedit, mostly oleh Mas Ruli. Saya hanya sebagai sutradara nanti di sana. Ya udah nanti tunggu aja di awal tahun ya. Awal tahun ini udah jelang-jelang akhir tahun. Kita tetap kerja kok, tenang aja. Kita nggak diem aja. Tenang aja. Jadi ya yang sudah DM, sudah komen di YouTube-nya, YouTube Instagram-nya yang tak terlihat ditunggu aja. Satu lagi apa sih? Aku punya announcement. Ini nih apa? Jadi kita lagi bikin merchandise kaos yang seru spesial nih. gitu ya. Kan, karena gini, soalnya banyak yang nanya, Mas. Ini saya kalau mau beli gimana? Belinya di mana gitu, karena beberapa orang ini mungkin nggak punya cerita horor ya. Jadi pengen punya kaosnya juga tapi nggak punya cerita horor, gimana caranya? Ya kita nanti sediain nih. Nah, jadi kayak kali ini dijual. Oke. Ya. Tapi buat teman-teman yang ngirim cerita, kita akan kasih gratis. Asik. Kaosnya tuh bagus banget loh. Ini sebenarnya kaos yang ini kita juga bikin di tempat yang sama. Yang sama. Oke. Dan sekarang ada boxnya yang buat teman-teman yang akan beli ataupun teman-teman pencerita yang akan mengirimkan cerita, akan dapat juga kaosnya. Ini spesial banget. Oke. Kita udah menyiapkan beberapa desain. Keren-keren. Jadi sebenarnya desainnya ada banyak. Ada udah beberapa di-share di Instagram ya. Beberapa, tapi sebenarnya desainnya banyak. Dan ini bisa jadi collectible item. Ya. Jadi teman-teman kalau ngirim cerita, nanti ada cerita lain lagi. Kita akan kirimkan dalam versi yang beda lagi. Dan pastinya buat teman-teman yang beli juga tunggu aja yang mau beli ya. Dan buruan dibeli karena sangat terbatas kita nyetaknya ya. Hanya 1.500 pieces gitu ya. Itu banyak ya. Banyak ya itu. Ya. Itu aja kali ya. Ya ini. Ya sekali lagi ini adalah mumpung Mas Ruli ada di Bali, saya juga di Bali, kita ketemu. Biasanya Mas Ruli ini di Cirebon. Iya, saya di Sukawudi. Mbak Devi di Jogja. Kali ini mungkin Mbak Devi nggak bisa ikut karena lagi punya bayi. Dan kebetulan kita lagi kerja gitu ya. Dan kita mau menyempatkan spesial membuat episode. Nah ini baru podcast beneran katanya. Kata siapa? Kata orang-orang. Podcast tuh ada gambarnya dong. Ada gambarnya dan wawancara gitu ya. Kayak Om Deddy. Om Deddy, halo Om Deddy. Halo Om Deddy. Padahal ya podcast kan sebenarnya suara doang. Ya udah gitu aja. Thank you. Sampai jumpa di episode besok. Kita udah nyiapin cerita. Ini mudah-mudahan langsung nggak usah diedit, langsung tayang aja. Tayangin aja lah ya, nggak usah diedit ya. Oke, langsung upload habis ini. Jadi ketika teman-teman menyaksikan ini sore ini, ini baru aja diupload dan baru direkam sebenarnya. Ini ngerekam pakai handphone. Kita setupnya sederhana sekali. Siap, thank you. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.